Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Registrasi atau pendaftaran jurnalis dan media peliput World Water Forum ke-10 di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 masih dibuka hingga Sabtu 11 Mei mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mendorong kementerian dan lembaga untuk lebih masif lagi meningkatkan komunikasi publik dan promosi World Water Forum ke-10. Kementerian Komunikasi dan Informatika masih membuka pendaftaran media peliput World Water Forum ke-10 hingga Sabtu 11 Mei 2024. Untuk mendaftar, media dapat mengunjungi laman worldwaterforum.org. Selanjutnya mengisi data diri dan mengikuti petunjuk pendaftaran. World Water Forum ke-10 fokus membahas 4 hal, yakni konservasi air, air bersih dan sanitasi, kemudian juga ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional, akademisi, peneliti, hingga generasi muda, serta menargetkan sekitar 30.000 hingga 50.000 peserta dari berbagai negara hadir di forum tersebut. Para duta besar memiliki peran penting dalam menyosialisasikan forum agar lebih banyak peserta yang berkontribusi. Melalui World Water Forum ke-10, pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong negara-negara serta para pemangku kepentingan bidang air di seluruh dunia untuk menempatkan isu-isu terkait air pada puncak agenda global. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, pada saat acara pihaknya akan menyiapkan media center sebagai pusat informasi gelaran WWF ke-10. Media Center tersebut berlokasi di Bali Nusa Dua Convention Center 2, tepatnya di Tanjung Benoa Hall dan Legian Hall. Registrasi untuk peliputan World Water Forum sudah dimulai sejak hari ini sampai tanggal 11 Mei. Silakan masuk ke website mediaworldwaterforum.org. Nanti di situ ada tahap-tahapannya untuk registrasi seperti apa ya, ada media advisory juga di situ, jadi teman-teman bisa membaca, mempelajari ya secara lebih detail lagi. Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mendorong kementerian dan lembaga terus meningkatkan komunikasi publik dan promosi World Water Forum ke-10 di Bali. Menurutnya, narasi perlu difokuskan pada keuntungannya bagi Indonesia. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah tidak terlena dengan inflasi tahun ke tahun pada bulan Maret 2024 yang sebesar 3,05%. Tito menilai secara bulanan, inflasi meningkat cukup tajam terutama di sektor makanan, minuman, dan tembakau. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah tidak terlena dengan inflasi tahun ke tahun pada bulan Maret 2024 yang sebesar 3,05%. Tito menekankan pemerintah daerah untuk terus memantau ketersediaan pangan yang ada di daerah masing-masing, terutama di sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yakni Papua Barat, Gorontalo, Papua Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Tito mengatakan inflasi 3,05 secara tahunan merupakan imbas dari situasi internal, yakni Ramadan dan Lebaran, sehingga membuat harga meningkat meskipun ada panen. Selain itu, inflasi Maret juga dipengaruhi situasi global perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah. Untuk bulan Maret itu adalah yang tertinggi adalah Papua Barat. Tolong PJ Pak Musaad ini rapatlah cari penyebabnya apa dan cari solusinya. Gorontalo, Papua Tengah, Sumatera Barat, Jambi, Sulut, Papua Selatan, Sumut, Bali, NTB. Ini di atas nasional yang agak signifikan. Artinya perlu warning betul.
Sementara yang rendah, Papua Barat Daya, Bangka Belitung, NTT, Papua, DKI, Papua Pegunungan, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan keamanan sertifikat tanah melalui aplikasi MySertifikat akan lebih baik dibanding layanan konvensional. Dengan adanya MySertifikat, pemohon akan dengan mudah dan pasti mengetahui total biaya yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan pengurusan sertifikat tanah saat ini sudah bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan layanan elektronik MySertifikat. Dengan adanya sistem ini dipastikan layanan sertifikat tanah akan lebih aman dibandingkan dengan layanan konvensional. Hal tersebut diungkapkan AHY ketika meluncurkan layanan elektronik MySertifikat di kantor Pertanahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan adanya MySertifikat, pemohon akan dengan mudah dan pasti mengetahui total biaya yang dibutuhkan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan tanah. AHY menegaskan langkah ini merupakan wujud komitmen dari Kementerian ATR BPN untuk menjadikan 104 sertifikat tanah kabupaten kota lengkap di tahun 2024. Kita ingin dengan sertifikat elektronik, maka masyarakat itu ya lebih aman karena bisa saja terbakar, bisa saja kena banjir, hilang, betul ya? Kementerian Investasi melaporkan realisasi investasi sebesar Rp401,5 triliun pada kuartal 1 2024 atau telah mencapai 24,3% dari target realisasi investasi 2024. Angka ini tumbuh 22,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta Senin 29 April 2024 menyebutkan pencapaian realisasi investasi pada triwulan 1 2024 sebanyak Rp401,5 triliun. Angka ini setara 24,3% dari target Presiden Joko Widodo yang sebesar Rp1.650 triliun. Dari total capaian realisasi investasi tersebut, penanaman modal asing sebanyak Rp204,4 triliun dan penanaman modal dalam negeri senilai Rp197,1 triliun. Dan capaian realisasi investasi sedikit lebih banyak berasal dari luar Pulau Jawa. Sementara itu, 5 besar subsektor realisasi investasi di triwulan 1 2024 dari sisi PMA yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya sebanyak 2,7 miliar US dollar atau setara 20,2%. Pertambangan sebanyak 10,3%, transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebanyak 8,7%, industri kimia dan farmasi sebanyak 7,9%, dan industri kertas dan percetakan sebanyak 7,2%. Sedangkan 5 besar subsektor realisasi investasi dari sisi PMDN yakni transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebanyak Rp30,2 triliun, pertambangan sebanyak Rp21,2 triliun, industri makanan sebanyak Rp18,8 triliun, jasa lainnya sebanyak Rp17,3 triliun, dan perdagangan dan reparasi sebanyak Rp16,5 triliun. Realisasi investasi kita pada kuartal pertama sebesar Rp401,5 triliun, tumbuh secara Q&Q dibandingkan dengan kuartal keempat pada 2023, tumbuhnya sekitar 9,8%, dan dibandingkan dengan semester pertama di tahun 2023 year on year itu tumbuh 22,1%. Jadi kalau kita mau bicara mau tarik dari Renstra, ini tumbuh sekitar 32,4%. Tapi kalau kita mau target dari Presiden, sekarang realisasinya sudah mencapai 24,3%. Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kapal pengeruk pasir laut wajib mengantongi perizinan berupa dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Cipta Kerja tahun 2023.
Kementerian Kelautan Perikanan menyegel satu unit kapal pengeruk pasir laut bernama Trailing Suction Hopper Dredger Sorong yang beroperasi di Pelabuhan Umum Kawasan Industri Lamongan, Pacitan, Jawa Timur karena tidak mengantongi perizinan berupa dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKP-RL, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa dokumen PKKP-RL yang dikeluarkan oleh Kementerian KKP merupakan izin primer yang perlu dimiliki oleh sebuah kapal pengeruk pasir laut yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Atas kelalaian yang dilakukan oleh kapal yang telah mengeruk kurang lebih 300.000 meter kubik pasir laut dan di bawah naungan PT LIS, maka KKP mengimbau kepada perusahaan untuk segera mengurus dokumen PKKP-RL dengan perizinan operasi kapal dihentikan sementara waktu terhitung tanggal 26 April 2024. Tidak terus kita mematikan, tidak. Jadi minimal ada efek jerah di situ, tidak semena-mena mengelola sumber daya kelautan di wilayah publik. Kita punya aturan, negara punya aturan, negara punya cara untuk menertibkan dan salah satunya kami hadir. KKP menetapkan penindakan berupa denda terhadap kapal pengeruk pasir laut yang belum mengantongi dokumen PKKP-RL. Selain itu, KKP juga menetapkan denda untuk PT LIS atas pengoperasian kapal pengeruk pasir laut TSHD Sorong dengan besaran denda yang akan dikenakan masih dihitung penyidik pegawai negeri sipil KKP bersama polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.